Halo teman-teman, kita akan belajar soal janji Tuhan dan ini adalah video terakhir di mana kita coba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama ini tentang janji Tuhan. Jadi untuk teman-teman bisa mengerti lebih menyeluruh, alangkah lebih baik teman-teman bisa melihat 5 video sebelumnya untuk mengerti konsep kenapa kok kita cara menganalisa janji Tuhannya kok seperti ini. But anyway, hari ini kita akan bahas 3 contoh yang bisa kita pelajari. Nah, untuk tiap-tiap contoh ini, kita akan menganalisanya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ayat firman Tuhan ini adalah janji Tuhan, atau ini adalah perjanjian atau covenant, atau bukan kedua-duanya? Pertanyaan yang kedua, jika ini adalah janji Tuhan atau perjanjian dengan Tuhan, apakah tipe janji Tuhan ini termasuk yang bersyarat atau tanpa syarat? Conditional atau unconditional? Pertanyaan yang ketiga, apakah janji Tuhan ini atau perjanjian ini itu bisa langsung kita aplikasikan ke hidup kita saat ini apa tidak? Itu 3 pertanyaannya. Mari kita mulai. Yang pertama kita lihat di Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pertanyaan yang pertama, apakah ini janji atau ini adalah perjanjian atau bukan kedua-duanya? Kalau aku berani bilang ini adalah janji Tuhan, bukan perjanjian. Kenapa kok aku bilang ini bukan perjanjian? Karena coba teman-teman lihat di layar. Ini adalah tipe ayat-ayat yang mengatakan ini adalah perjanjian. Jadi Tuhan cukup spesifik bilang, ini aku bikin perjanjian dengan engkau. Dan berdasarkan contoh-contoh yang kita sudah tahu, ayat ini tidak menggambarkan kalau Tuhan sedang bikin perjanjian dengan Yosua. Tuhan simply berjanji. Dia menyertai dan perjalanannya Yosua akan beruntung jika dia renungkan firman dan hidup di dalamnya. That's it. Pertanyaan kedua, apakah ini tipe janji Tuhan yang bersyarat atau tanpa syarat? Dari yang kulihat, ini adalah tipe janji Tuhan yang bersyarat. Kenapa? Karena ada syaratnya. Di ayat 8 dikatakan, Yosua harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati. Nah, dengan melakukan itu, Tuhan baru bilang, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, dia akan berhasil dan akan beruntung jika dia merenungkan firman siang dan malam dan hidup hati-hati karenanya. Ada sesuatu yang mesti dilakukan dulu, yaitu merenungkan firman dan hidup dengan hati-hati karena firman. Makanya ini bersyarat. Nah, tapi yang menarik di ayat 9, itu juga janji Tuhan loh, kalau Tuhan itu akan menyertai. Tapi aku berani bilang kalau di ayat 9 itu tanpa syarat. Kenapa? Karena dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke, janganlah kecut dan tawar hati. Jadi Tuhan cuma simply kasih tahu, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa alasannya Yosua jangan kecut dan tawar hati? Karena Tuhan kasih tahu, Tuhan menyertai Yosua. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan hanya menyertai Yosua jika dia stop tawar hati dan kecut hati? Jawabannya tidak. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ini adalah sebuah pemberitahuan. Ini adalah fakta. Kalau Tuhan sudah menyertai Yosua. Nah, karena Yosua sudah disertai Tuhan, makanya Tuhan kasih tahu Yosua, janganlah kecut dan tawar hatimu. Kenapa jangan begitu? Ya karena Tuhan sudah menyertai. Itu maksudnya. Makanya di ayat 9 aku berani bilang itu adalah janji Tuhan yang tanpa syarat. Kalaupun Yosua tawar hati, Tuhan tetap menyertai. Tapi syukurnya kita tahu Yosua tidak tawar hati. Minimal nggak kelihatan di kitab Yosua ini. Pertanyaan ketiga, apakah ini bisa kita aplikasikan langsung di hidup kita hari ini atau tidak? Kalau aku pribadi, aku bilang ini bukan untuk kita. Kenapa? Karena ini adalah janji yang dikatakan di kitab Yosua khusus untuk Yosua di zaman itu dan untuk orang Israel. Mereka mau masuk tanah Kanaan, makanya Tuhan bilang seperti ini. Nah, seperti aku bilang di video sebelumnya, karena kita nggak bisa asal comot janji Tuhan untuk hidupnya kita, tapi kita bisa pelajari sesuatu dari ayat ini. Yaitu apa? Meskipun ini janji yang spesifik Tuhan kasih ke Yosua, untuk hidup kita bisa pelajari kalau Tuhan beneran menyertai kita. Kan Immanuel kan? Matius 28. Kalau Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, itu janji Tuhan untuk kita. Kebenarannya sama di sini kan? Coba bedanya ini konteksnya untuk Yosua, Matius 28 itu untuk kita. Jadi ada kebenaran universal yang bisa kita aplikasikan langsung
Iya. Nah, bagaimana dengan ayat 8? Justru di ayat 8 ini, makanya aku cukup yakin ini belum tentu bisa kita langsung comot, kita pakai ke hidupnya kita. Kenapa? Karena begini, konteks di sini ini ngomong soal hukum Taurat secara spesifik. Jadi ada imamat, ulangan, kejadian. Dengan merenungkan itu siang dan malam, dan hidup hati-hati berdasarkan apa yang tertulis di situ. Artinya apa? Hidup berdasarkan hukum Taurat. Oh no, anak Tuhan, kita nggak hidup berdasarkan hukum Taurat lagi. Itu satu. Dan yang kedua, pengenapan janji di ayat 8 ini itu sendiri. Dikatakan, dengan kamu melakukan ini, perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Oke, kita asumsi saja kalau ini bisa kita pakai. Pertanyaanku, apakah Tuhan setia mengenapi janjinya? Tentu saja iya. Apakah dia pernah gagal mengenapi janjinya? Satu kali pun tidak? Tidak. Nah, kalau begitu, sekarang aku tanya teman-teman. Teman-teman sudah melakukan ayat firman Tuhan ini? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan kita hidup hati-hati berdasarkannya? Aku yakin pasti pernah ngalami lah. Pertanyaanku, pernah nggak teman-teman melakukan ayat firman Tuhan ini? Teman-teman baca firman terus, renungkan apa yang dikatakan firman, terus hidup hati-hati dengan apa yang teman-teman tahu, tapi teman-teman mengalami nasib malang. Apa yang teman-teman kerjakan itu gagal. Pernah nggak? Pasti pernah. Dan mungkin sampai ada pertanyaan dalam hati, Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah berdoa, aku sudah renungkan firman, hidup berdasarkan firman, kenapa kok ini terjadi atas hidupku? Pernah nggak? Apakah artinya Tuhan tidak setia dengan janjinya? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ini bukan janji Tuhan untuk kita. Karena perjalanannya Yosua itu berhasil. Dia beneran masuk ke tanah Kanaan seperti yang Tuhan sudah sampaikan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu hidup hati-hati berdasarkan tuntunannya Tuhan, kamu akan berhasil perjalananmu, kamu akan beruntung. Dan beneran, mereka mendapatkan tanah perjanjian itu. Makanya ini untuk mereka dan bukan untuk kita. Tapi itu pandanganku secara pribadi. Contoh kasus kedua, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pertanyaan yang pertama, ayat ini aku berani bilang bukan janji Tuhan, bukan juga perjanjian dengan Tuhan. Jadi bukan kedua-duanya. Lah terus mungkin teman-teman bertanya, termasuk apa ini? Kalau bukan janji, bukan perjanjian, terus ini apa? Nah, untuk menjawab ini izinkan aku coba jelaskan sekilas. Amsal itu apa? Amsal itu adalah kumpulan perkataan-perkataan hikmat yang mostly true in life. Jadi itu harusnya kita melihat Amsal itu seperti itu. Jadi bukan berarti pasti terjadi seperti ini, enggak juga. Tetapi kebanyakan hidup itu seperti yang digambarkan di sini. Kata kuncinya di sini adalah seharusnya. Kok bisa aku bilang seperti itu? Karena dikatakan di sini ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjaran di sini ya artinya akibat. Akibatnya kita nih jadi pribadi rendah hati dan akibatnya kita ini takut akan Tuhan. Itu apa? Kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Intinya kita akan prosper in life. Kita akan makmur dalam hidup ini. Pertanyaanku gini, berapa banyak anak Tuhan dan juga orang-orang yang rendah hati, dan apalagi dua-duanya, anak Tuhan yang rendah hati, berapa banyak yang tidak kaya, berapa banyak yang tidak dihormati oleh orang-orang di sekitar. Tidak dihormati dalam artian apa? Tidak dipandang, malah disiksa. Nggak usah jauh-jauh deh di hidupnya kita sekarang. Kita baca di firman saja, berapa banyak sih nabi Tuhan yang dibunuh sama orang Israel? Mereka nggak dihormati. Nggak usah jauh-jauh, Yeremia tuh, dia dikenal sebagai the weeping prophet, atau nabi yang bersedih, menangis. Karena tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan teguran dari Yeremia. Dia nggak dihormati. Malah kalau teman-teman baca, dia malah disiksa semacam itu. Dia nggak kaya. Yesus nggak kaya. Yesus turun mengambil rupa manusia, rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Dan kita tahu Yesus akhirnya mati di kayu salib. Begitu juga dengan banyak rasul-rasul. Orang-orang Kristen banyak dimartir. Makanya aku berani bilang ini bukan janji Tuhan. Bukan juga perjanjian apalagi. Karena kalau ini janji Tuhan dan ini berlaku untuk setiap orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, artinya Tuhan itu tidak setia dalam janjinya. Karena buktinya Yesus mengalami kayak begitu. Rasul-rasul mengalami begitu. Dan kita di zaman sekarang, aku yakin banyak anak Tuhan itu juga nggak mengalami yang firman Tuhan ini katakan. Mereka nggak dihormati, mereka mungkin banyak yang kekurangan secara ekonomi, dan nggak sedikit juga banyak yang mati martir. Tidak makmur dalam hidup. Kenapa seperti itu? Karena ini bukan janji Tuhan. Tuhan nggak berjanji ini akan terjadi ke setiap orang. Enggak. Karena ini di dalam Amsal. Ini adalah perkataan yang harusnya itu terjadi tuh seperti ini. Makanya kitab Pengkhotbah dan Ayub itu ada. Karena tema besarnya itu apa? Amsal, kumpulan perkataan hikmat yang dari Tuhan, yang harusnya itu begini loh. Tetapi kita lihat faktanya di lapangan, digambarkan di Pengkhotbah, digambarkan dalam Ayub. Kenapa kok terjadi seperti ini Tuhan? Inilah misteri kehidupan. At least
Ini pengertianku ketika mengapproach Amsal. Jadi ini bukan janji Tuhan, bukan perjanjian dengan Tuhan. Ini adalah perkataan hikmat yang seharusnya itu terjadi di dalam kehidupan. Jadi untuk pertanyaan kedua, tentu saja bukan janji Tuhan yang bersyarat ataupun tidak bersyarat, tidak termasuk kategori itu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, tentu saja bisa kita aplikasikan untuk hidupnya kita. Meskipun ini perjanjian lama, tapi ingat ini adalah perkataan hikmat yang berlaku di dalam kehidupan dan bahkan sampai sekarang. Kayak cara kita bersikap, harusnya itu kita mandang masalah itu bagaimana, itu kan berlaku sampai zaman sekarang. Jadi bisa kita pakai. Bukan sebagai janji Tuhan memang, tapi aplikasinya sangat erat untuk hidupnya kita. Kasus yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pertanyaan yang pertama, ini janji Tuhan atau perjanjian? Aku bilang ini adalah janji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, ini adalah janji Tuhan yang bersyarat. Karena dikatakan di ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu. Ini syaratnya, kita harus rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, supaya apa? Kita ditinggikannya pada waktunya. Jadi tanpa kita merendahkan diri, kita nggak akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Itu maksudnya. Jadi ini bersyarat. Yang ketiga, tentu saja ini aplikasi langsung ke hidup kita. Ini adalah surat Petrus, ditulis kepada gereja waktu itu. Kita adalah gereja Tuhan. Jadi ini sangat berbicara erat ke hidupnya kita sekarang. Ini ngomong soal kebenaran yang sangat universal. Kamu merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Di Amsal juga ada. Jadi tentu saja kita bisa langsung ambil ayat ini, kita aplikasikan di hidup kita. Karena tidak bertentangan dengan konteks. Dan konteks ini itu juga ngomong mencakup sampai hidup kita, gereja di zaman sekarang. Bukan cuma di zamannya Petrus saja. Makanya itu kita bisa aplikasikan langsung di hidupnya kita. That's it untuk aplikasi yang bisa aku coba jabarkan. Masih banyak sekali janji Tuhan di dalam firman yang bisa kita bahas sebenarnya, tapi aku harap dari 3 ini saja teman-teman bisa dapat gambaran cara kita ini memakai firman Tuhan itu seperti apa. Dalam konteks ini adalah janji Tuhan. Memang tidak sesimpel itu ya, tapi aku harap kita jadi anak Tuhan itu yang lebih hati-hati dan bijaksana. Dan aku harap setelah selesai dari melihat video-video ini, teman-teman bisa jadi anak Tuhan yang dapat membedakan ini bisa aku pakai nggak ya di hidupku sekarang atau enggak. Ini bersyarat apa enggak ya janji Tuhan ini atau perjanjian Tuhan ini. Ini janji Tuhan, perjanjian Tuhan, atau ini bukan ya. Aku harap teman-teman sekarang bisa membedakan. Selamat mencoba.